Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan memasuki materi pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada bab menuntut ilmu. Di sini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Dan yang terakhir, keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Oke, baik. Untuk yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Banyak hadis yang berbicara tentang menuntut ilmu, tapi ada beberapa yang terpopuler seperti yang ada di slide ibu di samping, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian kewajiban menuntut ilmu juga dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang pertama kali turun di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Alaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini memiliki makna, yaitu membaca. Makna membaca ini lebih diumumkan menurut para ulama dan para ahli tafsir menjelaskan bahwa bukan hanya makna khusus membaca saja di dalam Quran surah Al-Alaq ini, tetapi ada makna umumnya, yaitu terjadinya proses pembelajaran menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sesuai dengan sabda Nabi di samping, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina. Artinya apa? Menuntut ilmu itu tidak hanya di kelas, menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, menuntut ilmu itu tidak hanya di rumah, ataupun menuntut ilmu itu tidak hanya seperti sekarang ini saat pembelajaran daring kita, tetapi menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh ruang. Kata Nabi, sekalipun di negeri Cina. Kemudian untuk hadis yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Carilah ilmu dari buayan, dari kalian bayi sampai liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh waktu Bahkan dari bayi pun sampai liang lahat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada kenal usia Baik muda, baik tua, anak kecil, dewasa, wajib untuk menuntut ilmu. Yang kedua, pembahasan kedua, hukum menuntut ilmu. Di sini, hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada fardu kifayah, yang kedua ada fardu ain. Oke, kita bahas yang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib bagi tiap-tiap muslim, tetapi apabila muslim lain sudah mengerjakan kewajiban tersebut, maka yang lainnya gugur untuk mengerjakan. Contohnya, di suatu tempat ada seseorang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan kedokteran. Maka muslim yang lainnya tidak ada kewajiban untuk memiliki ilmu pengetahuan kedokteran tersebut. Kemudian contoh dari fardu kifayah ilmunya adalah
Selain ilmu kedokteran, ada juga ilmu industri, ada juga ilmu eksak seperti ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika. Nah, itu adalah termasuk macam-macam dari ilmu yang memiliki hukum fardu kifayah. Kecuali misalnya di suatu tempat, di suatu daerah belum ada yang memiliki ilmu kedokteran, seseorang yang belum ada memiliki ilmu kedokteran, berarti harus ada wajib di suatu daerah tersebut yang memiliki ilmu kedokteran tersebut. Kemudian yang kedua, hukum menuntut ilmu fardu ain. Artinya apa? Menuntut ilmu ini wajib bagi tiap-tiap individu memiliki ilmu ini. Ilmu apakah ini? Ilmu agama, ilmu syariah ya. Untuk ilmu agama tersebut bukan hanya orang-orang yang seperti ulama, bukan hanya habai, bukan hanya guru-guru agama yang wajib menuntut ilmu agama, tetapi ilmu agama ini hukumnya fardu ain ya, wajib bagi kita semua menuntut ilmu agama. Untuk yang terakhir materi kita hari ini yaitu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ya. Orang yang menuntut ilmu itu yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah diberikan pahala yang besar nanti di hari kiamat bagi para penuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Dan keutamaan yang keempat adalah diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata yang salah dari ibu, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.